hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat sampai ayat yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang kelima dan ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah kunci kesembuhan. Nats ini menceritakan tentang dua peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mujizat penyembuhan bagi seorang yang terkena kusta, dan yang kedua mujizat penyembuhan bagi seorang hamba perwira di Kapernaum. Dalam tradisi Yahudi, penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit terkutuk oleh karena pelanggaran ataupun dosa-dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan, dan tidak ada cara yang bisa memulihkan orang yang terkena kusta. Dan yang kedua, kemudian seorang hamba perwira dari Kapernaum ini merupakan seorang yang bukan dari golongan orang percaya. Mereka sering disebut oleh orang Israel sebagai orang kafir. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari orang ini, yang mana sekalipun dia disebut sebagai orang kafir, namun dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam firman Tuhan ini dapat kita baca bahwa Tuhan Yesus mengeluarkan pujian yang tidak pernah dia sampaikan terhadap orang Israel sekalipun, di mana Tuhan berkata bahwa iman perwira tersebut besar, bahkan lebih besar dari iman yang dimiliki oleh orang Israel. Amang-inang, dua peristiwa penyembuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang tidak terbatas hanya untuk orang Israel, tetapi dia datang untuk semua orang. Dia datang untuk memanggil orang lain, baik orang yang dianggap terkutuk maupun orang yang dianggap kafir. Tuhan datang juga untuk mereka. Ini juga memperingatkan kepada orang Israel yang merasa bahwa mereka secara otomatis akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus menegur. Tuhan Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka akan dibuang. Mengapa? Karena orang kusta dan orang kafir masuk ke dalam kerajaan Allah, sedangkan mereka akan dibuang oleh karena iman kepada Tuhan, oleh karena mereka tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tadi, orang yang kusta, penyakit kusta, orang yang dari golongan kafir memiliki iman, maka mereka akan selamat. Iman kepada Kristuslah yang mengubah semua keadaan. Orang yang terkutuk, orang yang kafir, oleh iman telah dipulihkan oleh Tuhan. Sedangkan orang yang sudah ditebus ataupun umat pilihan Allah, jika tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, akan dibuang. Yang tadinya mereka dibenci, sekarang telah dikasihi oleh Allah.
yang tadinya mereka dianggap sebagai kafir, statusnya kini dipulihkan oleh Allah. Semua oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci kesembuhan, kunci pemulihan hanya ditemukan ketika seseorang benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena orang yang beriman adalah orang yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang sadar kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah mereka memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus akhirnya menerima mereka, memulihkan keadaan mereka. Akhirnya mereka memiliki status yang baru. Jika mereka yang bukan berasal dari umat pilihan mau datang kepada Tuhan, maka kita akan belajar dari ini. Kita harus lebih daripada mereka. Jika mereka saja yang bukan berasal dari umat pilihan mau percaya kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan, menunjukkan kerendahan hati, kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan tentu senang. Tuhan tentu akan mengatakan pujian juga bagi kita. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Maka sudah selayaknya kita menjadi contoh dan teladan. Jangan seperti orang Israel yang akhirnya sombong oleh karena memiliki status sebagai umat pilihan. Namun Tuhan Allah mengatakan mereka akan dibuang jika mereka tidak berubah dari kehidupannya. Dan sebaliknya orang yang tidak percaya dari status orang kafir akan memperoleh kerajaan Allah. Karena apa? Karena iman percaya kepada Tuhan. Jika mau dipulihkan dari keadaan hidup yang sekarang, datanglah dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Tentu kita semua mau dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita contoh seorang yang terkena penyakit kusta dan seorang perwira di Kapernaum. Mari kita teladani itu, maka kita juga akan memperoleh pemulihan dari Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita adalah umat percaya. Mari kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh dan teladan, dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami sebagai umat pilihan Allah untuk memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, melebihi orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga kehidupan kami hari lepas hari terus diperbaharui, terus diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika dengan iman kami juga datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memulihkan kami seperti mereka, baik yang penyakit kusta maupun seorang hamba perwira Kapernaum. Oleh karena iman, Tuhan telah memulihkan, dan itu juga kami yakini dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bila Tuhan memberkati kami sepanjang malam hari ini, teguhkan iman kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa.